Menyambut saat pemberitaan firman, mari kita mempersiapkan hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan kasih-Mu, supaya yang ada di hati kami adalah kasih terhadap Bapa dan kerinduan untuk mendengar suara Sang Bapa. Supaya yang ada di dalam hati kami adalah keinginan untuk menaati kehendak Bapa. Ya Kristus, Tuhan dan Penebus kami, bersabdalah kepada kami, karena Engkau adalah firman Allah yang sejati. Dalam Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada minggu kedua bulan Maret 2024 ini masih dalam masa raya Prapaskah adalah Yohanes 3 ayat 14 hingga 21. Mari saudara saya undang kembali untuk bangkit berdiri dan membaca bersama-sama Yohanes 3 ayat 14-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Jemaat sekalian, di dalam ibadah Minggu Chartering kemarin, Pastor Wendy Tajima menaruh bacaan nats pendahuluan dari Yehezkiel 37. Cerita penglihatan Nabi mengenai lembah penuh kerangka tulang-tulang manusia, yang kemudian digerakkan dan diberi nafas oleh Allah
sehingga menjadi sepasukan manusia yang hidup kembali. Tulang-tulang mati itu menjadi hidup kembali, berenergi, bervitalitas. Alive. Alive. Karena keluar dari kematian. Begitu juga gambaran manusia, kita semua, kita ini dipanggil dari lembah dosa dan kematian. Lalu diberi hidup yang baru, bahkan hidup yang kekal. Minggu ini, kita membaca metafora lain sebagai analogi, yaitu cerita bangsa Israel dipagut ular tedung, ular kobra di padang gurun, karena mereka memberontak kepada Tuhan, dan racun ular itu mematikan banyak orang Israel yang binasa. Dan sesudah mereka merasa berdosa dan minta didoakan Musa, Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular dari tembaga dan menggantungnya di atas sebuah tiang, supaya barang siapa memandang ke arah ular itu disembuhkan dari racun mautnya, selamat dan hidup. Kedua nats bacaan, nats pendahuluan ini sama-sama bercerita tentang betapa dekatnya antara kehidupan dan kematian. Hidup dan mati itu batasnya tipis sekali. Sewaktu pandemi yang lalu, terus terang kita semua pun dibuat lebih menyadari betapa tipis batas atau jarak antara kehidupan dan kematian. Hampir tiap hari kita mendengar kabar duka waktu itu. Bahkan orang-orang yang kita kenal dekat. Hidup dan mati waktu itu tipis sekali rasanya. Tetapi sesungguhnya itu bukan cuma pandemi, saudara-saudara. Itu berlaku dalam realita yang sebenarnya. Sekalipun bersifat berlawanan, tetapi keduanya, hidup dan mati itu selalu berpasangan. Di dalam setiap kehidupan ada kematian yang selalu membayangi. Dan di dalam kematian selalu terkandung benih kehidupan yang baru. Hidup dan mati itu erat berdekatan, merupakan pasangan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin berurusan dengan yang satu tanpa menyinggung yang lain. Maka di dalam suasana menjelang Jumat Agung, peristiwa kematian, dan Paskah, peristiwa kehidupan, tema kita di bulan Maret ini adalah facing, encountering life and death. Menatap kehidupan dan kematian. Hari ini, saudara-saudara, kita merenungkan tentang sebuah tiang.
Di dalam Bilangan 21 itu adalah tiang tempat ular tembaga digantung Musa. Siapa memandang ke atas pada tiang itu, sembuh, selamat, hidup. Tiang ular tembaga. Dalam Injil Yohanes 3, itu adalah tiang kayu salib. Tempat Yesus tergantung. Siapa memandang Dia yang tersalib itu dan percaya, ia selamat, beroleh hidup yang kekal. Saya sebut dua tiang itu tiang kontradiksi. Sebab di situ memang ada kontradiksi. Hewan berbisa yang mematikan itu adalah ular. Namun pada tiang gantungan pembawa kesembuhan digantung replika ular dari tembaga. Dengan demikian, ular itu menjadi cerminan sekaligus kebinasaan dan keselamatan. Kematian dan kehidupan. Kontradiksi. Salib juga adalah tiang kontradiksi. Sebab salib itu tiang eksekusi hukuman mati. Tetapi di situ tergantung anak Allah sendiri. Dia yang memberi kita kehidupan. Di tiang kayu salib itu ada kematian sekaligus kehidupan. Kontradiksi. Saudara-saudara, sejujurnya di hidup kita ini ada banyak tiang kontradiksi, bukan? Tiang kontradiksi yang menjadi saksi betapa seringnya kita ini menampakkan perilaku yang kontradiktif. Kita bilang ingin kurus, tetapi makanan apa saja kita sikat. Kontradiktif. Yang kita katakan dibatalkan oleh yang kita lakukan. Kontradiksi. Ada pengendara lain di jalan potong jalan kita, kita marah. Tetapi di lain kesempatan malah kita yang potong jalannya pengendara lain. Kontradiksi. Sebentar kita berdoa dengan sungguh hati, tulus. Tapi sebentar kita berdoa cuma seperti rekaman suara yang diulang-ulang. Orang Jawa bilang kayak kaset rusak. Bahkan kita tidak berdoa. Kita mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi keputusan-keputusan yang kita buat lebih banyak dikendalikan oleh kekhawatiran dan dendam amarah kita. Kita bilang kita cinta Tuhan. Tetapi bicara pelayanan, malasnya setengah mati. Perbuatan kita kontradiktif dengan perkataan kita. Oh, tak perlu mengelak. Memang begitulah kita.
apa adanya. Kita ini seperti ditarik oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, kontradiksi. Kita ingin berhasil, tapi kita enggan belajar. Itu kontradiksi. Kita merindukan damai, tapi sedikit-sedikit kita terlibat konflik. Kita mau maju menatap future, tapi kita selalu menengok the past dan terpaku pada masa silam. Kita bilang mengasihi, tetapi kita tidak menghargai karya orang itu. Kita ingin tahu kebenaran, tetapi kita menyukai gosip dan hoax. Kita menyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, tapi menempuh jalan serong, hutang tidak dilunasi. Katanya melayani, tapi ego dan pride kita tinggi sekali. Kita ingin punya kawan, tetapi ucapan-ucapan kita sinis, tidak bersahabat. Kita janjinya mau bersaksi kepada dunia, tetapi ada pengunjung baru di gereja, disapa pun tidak. Kontradiksi. Dalam diri kita ini, saudara-saudara, ada dua kekuatan kontradiktif yang saling beradu. Seperti bangsa Israel di padang gurun yang mengalami mujizat manna, diberi makan manna, mujizat roti dari sorga setiap hari. Tapi suatu saat bisa bilang muak pada makanan itu dan menyebutnya hambar ini. Itu roti surgawi. Tapi mereka bilang, aku wis melenek. Saya sudah muak dengannya. Seperti pengakuan Paulus yang ditulisnya di Roma 15 ayat 7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kontradiksi. Seperti seorang ayah yang anaknya kerasukan dan mengaku di depan Yesus, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi ini percaya atau tidak percaya? Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kontradiksi. Dua kekuatan itu, saudara-saudara, yang beradu dalam diri dan hidup kita. Ada kekuatan percaya dan tidak percaya, berserah dan berontak, setia dan tidak setia, ingkar, giat dan malas, berani dan takut, peduli dan berempati, dan selfish, egois, bersahabat dan brutal kasar, murah hati dan pelit,
jujur dan berbelit, bersih dan kotor, gembira dan sedih, bersemangat dan lesu, sehat dan sakit, terang dan gelap. Semua itu induknya adalah death and life. Life and death. Kehidupan dan kematian. Yang menarik adalah Tuhan itu mau kita memandang ke atas. Kemana? Ke arah mana ke atas itu? Jawabnya jelas. Ke arah tiang kontradiksi itu. Umat Israel harus memandang ke tiang ular tembaga. Kita harus memandang ke tiang salib kayu. Tiang kontradiksi itu bukan untuk diabaikan, bukan untuk pura-pura kita tidak lihat, bukan untuk dilewati saja, atau ditutupi dan disembunyikan. Bukan. Melainkan tiang kontradiksi itu adalah untuk dipandang, ditatap, diakui, dihadapi, di face up. Sebab hanya dengan menghadapinya, kita akan menemukan kebenaran yang terkandung di dalam kontradiksi itu. Anda tahu antidote, penangkal racun, anti-venom untuk bisa ular. Itu berasal dari mana? Dari ular itu sendiri. Seperti itulah prinsip vaksin juga kan? Racun versus racun, virus dilawan virus. Hasilnya kekebalan atau kesembuhan. Yang terpakut ular, pandang ke tiang ular. Pada ular ada racun, pada ular tembaga ada obat. Pada tiang kayu salib ada dosa, ada kejahatan, ada kelemahan, ada penyakit, ada luka, dan ada kematian kita. Pada tiang kayu salib ada kita, Anda dan saya. Namun pada tiang kayu salib itu pula ada penebus dosa, ada pemikul beban kita, ada penyembuh kita, ada penyelamat kita, ada Yesus. Ketika memandang ke arah salib itu, Paulus bertemu kontradiksi yang ada pada dirinya. Di satu sisi, dia menemui pada tiang kayu salib itu dirinya yang berdosa. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Tetapi serentak di sisi lain, di tiang kayu salib itu, Paulus menemukan Yesus dan karya penebusannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Setelah dia berkata, aku manusia celaka di ayat 24. Lalu dia berkata, syukur
akan Yesus Kristus Tuhan kita di ayat 25. Artinya apa? Artinya di kayu salib itu dia menemukan kematian sekaligus kehidupan. Di tiang kayu salib itu Paulus menjumpai gelapnya dosanya dan dosa dunia ini. Sekaligus di tiang kayu salib itu dia memandang terangnya anugerah, kesabaran, dan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kontradiksi di dalam hidup kita jangan pura-pura kita abaikan, saudara-saudara. Kontradiksi jangan kita tutupi atau sembunyikan. Sebab semua kontradiksi itu sebenarnya ekspresi dari pasangan dua kekuatan yang mempengaruhi kita, kehidupan dan kematian. Justru kita harus menghadapinya. Kita harus memandang ke arah kontradiksi itu untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Saya memang takut, namun saya tidak sendirian. Yesus tahu benar apa artinya takut, dan Yesus bersama saya. Saya memang inkonsisten, tetapi syukurlah Tuhan itu konsisten mengasihi saya. Saya memang broken, imperfect people. Tetapi ketidaksempurnaan saya tidak pernah menghalangi Tuhan untuk mengasihi dan memakai saya. Jadi, kurangilah sikap menghakimi orang lain. Sebab Yesus juga datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 17 bacaan kita tadi. Saudara sekalian, tiang ular tembaga di zaman Musa adalah bayang-bayang dari tiang salib kayu. Salibnya Yesus Kristus. Untuk kita selamat dan beroleh hidup, kita harus memandangnya. Memandang ke atas, memandang kepada palang salib Yesus Kristus itu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Disitulah di tiang kayu salib itu congkak kita hancur, kesombongan kita remuk. Disitulah kita sadar bukan kita yang perkasa, melainkan anugerahnya yang luar biasa.
Disitulah kita menemukan betapa rapuhnya kita ini, tetapi serentak betapa ampuhnya kuasa kasih Allah kepada kita. Disitulah di tiang salib itu kita mengakui segala luka-luka pain kita, sekaligus percaya Yesus mengambil luka-luka itu dan menaruhnya pada tubuhnya, supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Pastor Bruce Rice Chow di dalam renungannya di masa Lent seminggu yang lalu, ia selalu mengawali dengan kalimat ini. In a world of death and despair, where suffering, isolation, violence, and pain overwhelm us, we are shown a world of rising and living, where hope, healing, love, and justice have the last and final word. Itulah iman Kristen. Dengan memandang salib Yesus, kita diajak untuk melihat diri sendiri, melihat orang lain, dan melihat dunia ini dengan perspektif yang berbeda. Seeing them differently. Di dalam kesedihan, kita menemukan kata-kata penghiburan yang sungguh berarti. Di dalam keterasingan dan kesepian, kita bisa menemukan teman-teman yang baru. Di dalam ketidaktahuan dan kebodohan, kita bisa menemukan pengetahuan yang baru. Di dalam kegelapan ada terang. Di dalam situasi yang paling buruk ada pengharapan. Hidup ini di mana-mana, saudara-saudara, memang dibayangi oleh kematian. Tetapi di setiap puing-puing reruntuhan kematian, selalu masih ada iman, pengharapan, dan cinta. Masih ada benih-benih kehidupan. Itulah iman Kristen. Iman yang memandang ke atas, memandang kepada tiang kayu salib, di mana di situ ada kematian, tetapi juga ada kehidupan yang kekal.